Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyam illa al-ju' wal 'atas. Hadratil kiram, para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, bapak-bapak, orang-orang tua kami, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajr beserta seluruh jajarannya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat, juga mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah, di malam hari ini, malam yang ke-6, kita sama-sama dapat hadir kembali di acara yaitu sholat isya berjamaah sekaligus nanti kita lanjutkan dengan ibadah sholat tarawih. Mudah-mudahan, tentu harapan kita semua, apa yang kita laksanakan pada hari ini, seluruh ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai di hari yang kelima. Malam ini insyaallah, jika kita panjang umur, besok kita akan menaikkan ibadah puasa di hari yang ke-6. Di dalam riwayat dikatakan, orang yang beribadah pada malam yang ke-6 dan berpuasa, maka ini sama pahalanya dengan orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Betapa besar pahala yang Allah berikan apabila kita bisa melaksanakan hari ke-6 ini dengan mengisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan tuntas sampai dengan di penghujung Ramadan dan bertemu dengan yaitu Idul Fitri. Hadirin jamaah sidang Idul Tarawih yang berbahagia, di dalam sebuah ayat surat Al-Kahfi ayat 83 dijelaskan. Di situ digambarkan tentang yaitu kisah Raja Dzulkarnain. Saya sedikit bercerita. Kebetulan tadi kata DKM malam ini malam Jumat, malam Minggu. Ya biar agak panjang sedikit nggak apa-apa, ya kan ya, daripada kita nongkrong di gardu, ya kita nongkrong di masjid agak lama sedikit. Cerita ini dibingkai oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi yang bercerita yaitu tentang Raja Dzulkarnain. Allah mengatakan ya, bahwa Raja Dzulkarnain ini adalah seorang yang sangat bijak raja. Ya, kekuasaannya luas dari barat sampai ke timur. Bahkan dia termasuk raja yang sangat taat kepada Allah. Ya, orang barat mengatakannya yaitu Alexander. Ya, kalau kita Iskandar Dzulkarnain. Jadi kalau orang barat biasa ya, Iskandar jadi Alexander, ya, Yusuf jadi Yosef, ya, Daud jadi David, Nuh jadi Noah. Ya, dia mengatakan Iskandar ini Alexander. Bahkan cerita ini pernah diangkat, diliris sebuah film besar di tahun 2004 yang berkisar tentang yaitu Raja Alexander tadi, dan judul film itu adalah Alexander the Great, Raja yang Agung. Ya, ini sempat booming di tahun 2004, film kolosal yang sangat besar memaparkan tentang kuasaan yaitu Raja Alexander. Walaupun terdapat perbedaan ya di dalam kisah tersebut dengan Raja Iskandar Dzulkarnain,
Namun ada bagian-bagian yang sama. Kekuasaannya dari barat sampai ke timur dan kekuasaan yang sangat hebat sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya tidak ingin bercerita tentang kisah film itu. Tapi saya bercerita tentang yaitu Raja Iskandar Zulkarnain yang satu hari dia akan mengadakan perluasan ekspansi tentang kekuasaannya itu. Satu pagi dia panggil seluruh tentaranya itu dan dia sampaikan bahwa kita nanti malam akan berangkat menuju kepada satu tempat untuk melakukan ekspansi. Saudara, kekuatan itu ada 3 regu. Ya, kalau bahasa ABRI-nya mungkin ada angkatan darat, ada angkatan udara, dan ada angkatan laut. Ya. Berpesan Raja Iskandar Zulkarnain, wahai tentaraku, ya, dari 3 kelompok besar tadi, nanti malam kita berangkat. Dan nanti di tengah malam kita akan bertemu dengan sungai. Apabila kalian menyeberangi sungai-sungai itu, maka kalian ambil apa yang ada di dalam sungai itu. Itu pesan Raja Iskandar Zulkarnain. Saudara-saudara, akhirnya malam tiba, tentara berangkat, ya, melakukan apa sesuai yang disampaikan oleh Raja Iskandar Zulkarnain. Di tengah malam betul mereka sampai kepada sebuah sungai. Mereka menyeberangi sungai tersebut. Dari 3 kelompok besar tentara tadi, tentara yang pertama menyeberangi. Dia ingat juga pesan dari Iskandar Zulkarnain bahwa apabila kalian menyeberang sungai itu, ambil apa yang ada di dalam sungai itu. Rupanya kelompok pertama ini nyeberang, dia hanya berpikir paling-paling juga yang ada batu. Maka dia tidak mengambil apapun yang ada di sungai itu. Dia hanya sekedar menyeberang. Kelompok yang kedua, dia mendengar pesan itu dari Raja Iskandar Zulkarnain, ambil apa yang ada di sungai. Kelompok yang kedua pun hanya mengambil ala kadarnya. Dia pikir paling batu. Maka dia isi dari sungai Tebut, rangsel dan tasnya tadi. Cuma nggak banyak, cuma ala kadarnya aja diambil. Dan kelompok yang ketiga, ternyata kelompok ketiga ini luar biasa. Dia mengambil seluruh apa yang ada di sungai itu, sehingga rangsel dan tasnya dalam keadaan penuh, luar biasa. Keesokan harinya, di pagi hari sampailah para tentara ini bersama Raja Iskandar Zulkarnain di sebuah tempat, yaitu di camp. Akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain berpidato kembali, wahai tentaraku, tadi malam kalian sudah melewati sungai, dan saya sudah berpesan kepada kalian, apabila kalian melewati sungai itu, maka ambil apa yang ada di sungai itu. Coba sekarang kalian buka, apa yang kalian ambil dari sungai itu. Saudara-saudara, kelompok pertama tadi, ternyata dia membuka tasnya, tidak ada apapun. Karena dia tidak ambil apa yang ada di sungai itu. Kelompok yang kedua membuka rangselnya, membuka tasnya. Ternyata alhamdulillah, isi yang dia ambil dari sungai Tebut adalah mutiara. Mutiara isinya. Kelompok 2 ini menyesal, kenapa saya tidak mengambil banyak dari apa yang terdapat di sungai tersebut. Kalaulah seandainya saya mengambil, Masya Allah, tas saya, rangsel saya penuh dengan mutiara. Dengan penuh penyesalan, ya, apa yang dia lakukan ternyata cuma ala kadarnya. Kelompok ketiga inilah yang sangat luar biasa. Ketika dibuka, tasnya penuh dengan mutiara. Nah, saudara-saudara kaum muslimin, ini ada cerita singkat, ya, dari kisah Raja Iskandar Zulkarnain kepada tentaranya, pesan tadi itu. Saya ingin mengkaitkan ada benang merah. Apabila kita bercerita, kita angkat kisah ini dengan puasa Ramadan. Saudara-saudara, orang yang mengerjakan di bulan puasa Ramadan ada 3 kelompok. Ya. Kalau kita kaitkan tadi, kelompok pertama yang menyeberang tadi tidak ngambil apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Di Ramadan juga begitu. Ada orang yang mendapatkan Ramadan lewat di bulan Ramadan, tapi dia tidak mengambil apa-apa di bulan Ramadan. Jangankan dia berzikir, jangankan dia baca Al-Quran, puasa aja dia enggak. Ada kelompok ini Pak, banyak. Ramadan datang justru menjadi beban baginya. Ya. Kalau kita orang beriman, begitu Ramadan datang kita bergembira. Tapi dia jadi beban. Kenapa? Karena tidak bisa lagi sarapan pagi. Mau makan malu sama anak istri, ya kan ya? Iya.
Ini jadi beban, nggak bisa ngopi, nggak bisa ngerokok. Masya Allah luar biasa. Maka kelompok ini tadi sama dengan kelompok yang pertama. Dia tidak memperoleh apapun dari puasanya itu. Kelompok yang kedua, dia mengambil tapi ala kadarnya. Dia berpuasa Pak. Ya, dia laksanakan puasa, tapi dia tidak mengisi lebih dari puasanya itu. Dia tidak sholat tarawih, dia tidak baca Al-Quran, dia tidak berinfak, dia tidak beribadah, tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Orang yang macam ini, apa yang dikatakan oleh Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min siyamin ilal julwa atas. Dia hanya dapat lapar, haus dan dahaga, meskipun puasanya dia laksanakan. Kelompok yang ketiga inilah yang sangat beruntung. Ketika dia menyeberang sungai itu, dia mengambil semua apa yang ada di dalamnya. Orang ini ketika Ramadan datang, dia bergembira. Maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Dia mengisi sepanjang Ramadan ini dengan beribadah. Sholat tarawih, sholat malam, berzikir, baca Al-Quran. Semua aktivitas-aktivitas yang cerdas tadi dikatakan, ini dia laksanakan semuanya. Sehingga apa? Rasul katakan orang yang berpuasa model begini, ikhlas, ridho, maka insya Allah ya Allah akan ampuni dosa-dosanya di bulan suci Ramadan ini. Bapak-bapak, kalau seandainya kita tahu, ya Rasul mengatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalaulah umatku tahu tentang hikmah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini betapa banyaknya, maka kullu sanah, sepanjang tahun dia menghendaki Ramadan menjadi bulan suci Ramadan. Kenapa? Masya Allah luar biasa. Allah pilih bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Yang pertama apa? Yang pertama istimewanya di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Ya. Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan tanggal 17. Maka kita peringati setiap tanggal 17 itu ada perayaan yang namanya Nuzulul Quran. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda. Al-Quran yang menjadi petunjuk kita diturunkan oleh Allah sangat istimewa, yaitu di bulan suci Ramadan. Yang kedua, di bulan Ramadan ini tanazzalu alaihil malaikah. Allah turunkan malaikat di bulan Ramadan ini. Luar biasa. Di bulan-bulan lain belum tentu. Di Ramadan ini Allah turunkan malaikat untuk apa? Mereka mengamini doa-doa orang-orang yang berpuasa. Yang minta kaya diamini. Ya. Yang minta punya anak soleh diamini. Yang minta dikasih rezeki banyak diamini. Bahkan malaikat-malaikat itu berdoa. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa. Luar biasa. Tanazzalu alaihil malaikah. Allah turunkan malaikat di bulan Ramadan. Makanya berbahagialah kita. Yang ketiga istimewanya apa? Di malam Ramadan ini Allah pilih salah satu malam, yaitu Lailatul Qadar. Ya. Ini malam kalau kita beribadah nanti ketemu. Ya, mudah-mudahan jamaah al-fajr ketemu semua nih. Ya, ketemu dengan apa? Lailatul Qadar. Makanya malam-malam itu kita isi. Para ulama mengatakan Lailatul Qadar biasa turun di akhir Ramadan. Makanya orang-orang di Timur Tengah Pak, kalau udah Ramadan nggak tidur dia. Ya, itikaf dia beribadah karena tadi malam Lailatul Qadar itu akan turun di penghujung yaitu bulan suci Ramadan. Apa keistimewaannya orang yang beribadah? Min alfi syahr. Nilai ibadahnya malam itu apabila ketemu dengan Lailatul Qadar, kita beribadah, ibadahnya sama nilainya dengan 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung tahun kira-kira berapa itu? 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Ya, umur DKM nyampe nggak kira-kira tuh? Hah? DKM sampai nggak kira-kira umurnya? Ya, apalagi yang udah pada tua ini yang udah diincar ya, kayaknya susah. Sekarang orang sampai usia 84 tahun susah Pak. Ya, di usia 70 udah nggak ada. Ada yang di usia 60. Mudah-mudahan DKM kita doakan nih, ya panjang umurnya sampai 200 tahun Pak. Ya kan ya, amin. Iya, gempor-gempor dia. Ya, kalau 200 sudah pikun Pak, ya kan ya. Iya. Nah ini. Jadi seperti itu. Banyak keistimewaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini. Makanya jangan sampai kita tinggalkan Pak. Ya, tadi saya katakan ketika Ramadan datang ada orang ya gembira benar-benar hatinya. Ya Allah bisa ketemu Ramadan, bisa beribadah. Tapi ada juga orang yang menjadi ganjelan ketika Ramadan datang. Ya,
nggak gembira dia, malah jadi beban saya katakan. Ya. Mau makan pagi-pagi nggak enak sama anaknya, nggak enak sama istrinya. Mau ngopi, merokok biasa nggak enak, jadi beban. Ya kan ya. Maka kita mudah-mudahan ya yang ada di sini jamaah kita semuanya senang. Ya, mari kita isi hari-hari Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di saat seperti sekarang pandemik Pak, ya COVID-19 yang serba kekurangan, tantangannya luar biasa. Maka kita harus bisa memilih dan memilah mana kira-kira amalan yang cerdas untuk bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Ya, tidur aja katanya ibadah. Tidurnya aja ibadah Pak. Ya tapi jangan terlalu banyak tidur. Ya kan ya, iya sekedar capek baca Quran tidur, bangun lagi baca Quran tidur lagi. Ya jangan habis sholat subuh tidur, ya bangun dohor tidur lagi. Ya ini masya Allah, ini keturunan Mbak Surip itu. Ya bukan Rasulullah itu mah. Keturunan siapa itu? Mbak Surip ya kan ya. Iya. Nah, kita kepengen ya ibadah ini betul-betul kita isi ya di Ramadan ini dengan banyak beribadah. Apalagi ya kan ya Allah berikan khusus ya pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Ya ini pahalanya luar biasa. Kalau kita berjamaah ya sholat, Allah hanya berikan 27 derajat. Ya, apabila kita pergi haji dikabul surga dapatnya. Tapi bila kita puasa iman dan wahtisaban, ini Allah balas dengan balasan yang tak terhingga. Hanya Allah yang akan bisa membalas. Tidak dicatat balasannya berapa Pak. Tapi ada apa mudah apa, Allah akan lipat gandakan semua orang-orang yang beribadah di bulan puasa. Ini ada istimewanya. Nanti ada kelompoknya Pak di akhirat, khusus kelompok orang-orang yang berpuasa. Ada satu pintu yang namanya Rayyan. Ya, pintu itu khusus hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan pintu itu. Mari kita isi Ramadan dengan penuh beribadah. Ya, ini karena kultum. Kuliahnya 7 menit dibatasi. Ya, walaupun ini kata DKM malam minggu Ustaz, terserah sampai jam berapa. Ya, kalau jam 12 sudah mah kuat saya sih mau ya kan ya. Nah, tapi saya yang nggak kuat Pak, ya kan ya. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila narasi-narasi saya, kalimat-kalimat saya yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasruminallah wa fatun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit